Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdatul Rahma dengan NIM 3301057 kelas 1 IJ. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis mengenai naiknya harga dan kelangkaan minyak goreng serta akibat yang ditimbulkan. Hingga saat ini minyak goreng masih menjadi barang langka di pasaran, sehingga kenapa minyak goreng mahal dan langka menjadi pertanyaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kenaikan harga minyak goreng telah terjadi sejak akhir 2021 dan sampai saat ini belum terselesaikan. Dimulai sejak November 2021, harga minyak goreng kemasan bermerek sempat naik hingga Rp24.000 per liter. Pemerintah turun tangan dengan memantau kebijakan satu harga untuk minyak goreng, yakni Rp14.000 per liter. Kemendak menerapkan kebijakan DMO dan DPO minyak goreng mulai 27 Januari 2022. Dan kebijakan DMO dan DPO tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan harga eceran tertinggi minyak goreng berlaku baru. Harga eceran tertinggi minyak goreng menyebabkan harga turun dan berlaku mulai 1 Februari 2022. Yang pertama, harga minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter. Untuk minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter. Dan kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter. Namun setelah harga minyak goreng ditetapkan di angka Rp11.500 sampai Rp14.000 per liter saat ini, ketersediaan minyak goreng di toko retail, supermarket, pasar tradisional justru langka. Lantas, kenapa minyak goreng mahal dan langka? Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, mengatakan kenaikan harga minyak goreng lebih dikarenakan harga internasional yang naik cukup tajam. Selain itu, faktor yang menyebabkan harga minyak di Indonesia mahal adalah turunnya panen sawit pada semester kedua. Sehingga, kata dia, suplai CPO menjadi terbatas dan menyebabkan gangguan pada rantai distribusi atau supply chain industri minyak goreng. Penyebab lain yang menyebabkan naiknya harga minyak goreng yakni adanya kenaikan permintaan CPO untuk pemenuhan industri biodiesel seiring dengan penerapan kebijakan B30. Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Igusti Ketut Astawa mengatakan produsen minyak goreng sawit mentah atau CPO telah memenuhi kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dengan memasok sebanyak 351 juta liter untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Dia mengatakan dengan pasokan CPO yang dipenuhi oleh produsen untuk kebutuhan dalam negeri seharusnya membuat pasar dalam negeri kebanjiran produk minyak goreng dalam jangka waktu sebulan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu ketersediaan produk minyak goreng masih sedikit atau langka di pasaran, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Faktor lainnya adalah gangguan logistik selama pandemi COVID-19, seperti berkurangnya jumlah kontainer dan kapal. Selain itu, Ketut juga mengungkapkan masih ada masyarakat yang membeli minyak goreng dalam jumlah yang lebih besar dari kebutuhan biasanya, sehingga menyebabkan persediaan produk yang kian menipis. Masyarakat kita sendiri juga karena informasi kekurangan persediaan minyak, akhirnya mereka berbondong-bondong beli, bahkan satu keluarga biasanya sudah beli, besoknya beli, sorenya beli, sehingga kadang-kadang di salah satu retail modern baru dibuka langsung habis. Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDS memperkirakan kerugian ekonomi yang ditanggung masyarakat akibat krisis kenaikan harga minyak goreng mencapai Rp3,38 triliun. Kerugian ini merupakan akumulasi dari selisih harga rata-rata minyak goreng pada periode April 2021 sampai Januari 2022 dibandingkan dengan sebelumnya. Konsumsi minyak goreng nasional sendiri diperkirakan mencapai 3,3 miliar liter pada 2021. Konsumsi minyak per kapita mencapai 12,3 liter, sementara pengeluarannya adalah mencapai Rp43 triliun atau Rp156.000 per kapita. IDS mencatat bahwa kelas menengah merupakan kelompok yang mendominasi konsumsi minyak goreng nasional dan paling terdampak kenaikan harga. Dampak dari kelangkaan minyak goreng yang sulit untuk didapatkan ini di beberapa daerah membuat pedagang gorengan tidak segan untuk menaikkan harga dari satu gorengan tersebut. Harga gorengan yang biasanya berkisar kurang lebih Rp500 sampai Rp2.000 bisa melonjak 2 kali lipat dari sebelumnya. Selain itu, keuntungan yang didapat juga menjadi berdampak dari naiknya harga minyak goreng ini. Banyak anggaran yang akhirnya harus dikeluarkan oleh pedagang karena kelangkaan minyak goreng sangat berdampak. Beberapa pedagang juga khawatir akan terjadi penurunan keuntungan yang mereka miliki. Beberapa pedagang khawatir jika banyak pembeli yang tidak jadi untuk membeli dagangan mereka dikarenakan harga yang terlalu mahal. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana pandangan ekonomi Islam dalam hal ini. Pendapat mengenai faktor mahal dan kelangkaan minyak goreng yang disampaikan oleh pemerintah ternyata tidak sejalan dengan
beberapa pendapat ekonom muslim kontemporer. Salah satunya yaitu Bakir As-Sadr, seorang ekonom muslim dari Irak. Beliau berpendapat bahwa sumber daya pada hakikatnya melimpah dan tidak terbatas. Bakir As-Sadr juga menolak pendapat yang menyatakan bahwa keinginan manusia tidak terbatas. Beliau berpandangan bahwa manusia akan berhenti mengonsumsi suatu barang dan jasa jika tingkat kepuasan terhadap barang dan jasa menurun atau nol. Sehingga yang menjadi masalah utama ekonomi adalah bukan kelangkaan, namun meratanya distribusi sumber daya kepada seluruh manusia, atau dalam konteks ini yaitu tidak meratanya distribusi minyak goreng mulai dari level produsen hingga konsumen. Proses distribusi inilah yang menjadi tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan primer masyarakat dengan memprioritaskan kebijakan yang mengarah pada pemenuhan domestik terlebih dahulu. Kenaikan harga di sejumlah harga secara teoritis merupakan bagian dari kajian mekanisme pasar. Mekanisme pasar digambarkan dengan produsen dan konsumen akhirnya menyepakati harga barang. Jadi ada penawaran yang ditawarkan oleh produsen, kemudian ada permintaan yang disampaikan oleh pihak konsumen, lalu pada tingkat tertentu dia akan menemukan kesepakatan. Riwayat dari sahabat Anas bin Malik, dia bercerita bahwa pernah terjadi pada masa Nabi ada kenaikan sebuah barang. Saat itu para sahabat dan orang-orang datang mengadukan masalah tersebut kepada Nabi. Jadi pada zaman Nabi pernah terjadi pacaklik, lalu para sahabat datang dan meminta menetapkan harga kepada Nabi sebagai kepala pemerintahan. Lalu Nabi berkata, sesungguhnya Allah yang memiliki kewenangan di dalam menetapkan harga. Artinya Nabi pada masa itu tidak berani menetapkan harga. Karena Nabi mengatakan yang memiliki hak untuk menetapkan harga tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya yang menjadi kewenangan di dalam menentukan harga itu tidak berada pada pihak pengusaha atau pemerintah, sedangkan yang berhak menentukan harga adalah mekanisme pasar. Oleh karena itu, dari hadis di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa negara atau pemerintah tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi di dalam penentuan harga. Penentuan harga tersebut adalah mekanisme pasar. Jadi salah kalau misalnya sekarang pemerintah mengeluarkan kebijakan penetapan harga. Lalu bagaimana solusi yang dapat kita ambil pada kasus ini? Salah satu solusi yang dapat ditempuh di tengah masalah ini yaitu menjalankan politik distribusi perdagangan dengan melakukan pengawasan terhadap rantai niaga penawaran atau supply chain, sehingga tercipta harga keutuhan atau harga barang secara wajar dengan pengawasan. Dengan demikian diharapkan pasar dapat terjaga dari kecurangan beberapa oknum dalam melakukan penimbunan, penetapan harga, penipuan, dan lain sebagainya. Semoga pemerintah dapat menemukan formula kebijakan yang tepat dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng ini. Penerapan sistem ekonomi Islam yang kafah seyogyanya dapat menjadi acuan pengambilan keputusan dengan segala hukumnya yang sesuai syariat. Persoalannya juga terletak pada bagaimana sikap bijak masyarakat dalam mengonsumsi minyak goreng. Mengedepankan rasa syukur dan memegang kuat prinsip qanaah atau merasa cukup, diyakini dapat mencegah penimbunan barang-barang karena menyadari bahwa segala sesuatu telah Allah takdirkan sedemikian rupa dan Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kesanggupan hambanya. Waalaikumsalam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.